Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini. Tak lupa salawat beriring salam kita curahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang kami hormati Bapak Ustadz Nur Asyur selaku pemberi tausiah pada hari ini. Yang kami hormati Ibu Ketua Yayasan Islamic School Harapan Mulia. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Divisi dari TK, SD, SMP, hingga SMA. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf Islamic School Harapan Mulia. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid baik dari Divisi TK, SD, SMP, hingga SMA yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk hadir pada pagi yang berbahagia ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai acara pada hari ini dengan pembacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara pertama yaitu kita masuk ke acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Nur Asyur yang bertajuk Tafsir Al-Quran Ibnu Katsir. Kepada Bapak Ustadz Nur Asyur kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muallima Adam allimna. Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah, pagi menjelang siang ini Allah takdirkan kembali kita bisa bersama. Kebersamaan yang menjadi bukti nyata iman kita, bukti nyata semangat kita untuk menikmati agama kita, bukti nyata bahwa kita ingin terus menjadi orang yang sukses, yang selalu memperbaiki diri, memperbaiki keluarga. Karena kesuksesan itu bukan ditandai dengan apa yang sudah kita inginkan tercapai. Kesuksesan itu bukan ditandai dengan apa yang kita harapkan terwujud. Sukses itu manakala kita tidak pernah berhenti untuk selalu memperbaiki diri. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'la ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka." Qad aflaha man zakkaha. Dalam surah Asy-Syams juga begitu Allah tegaskan. Jadi siapa yang sukses di antara kita? Orang yang tidak pernah merasa cukup dengan kebaikannya,
Ia terus ingin selalu menambah dan terus ingin memperbaiki diri. Kenapa kita mesti memperbaiki diri? Karena ujian-ujian untuk merusak diri itu pun setiap waktu itu selalu ada. Ya, sebagaimana firman Allah, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Allah Subhanahu wa taala memberikan dua modal kepadamu, ya, modal untuk mendapatkan kebaikan dengan takwamu dan juga modal untuk melakukan keburukan dengan dosamu. Jadi manusia ini namanya makhluk mukhayyar, makhluk yang memiliki dua pilihan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, jadi boleh kita ikuti jalan kebenaran atau Anda terseret ke jalan keburukan. Nah, semangat kita untuk memperbaiki diri dengan cara apa? Apakah kita menjaga tubuh kita agar tetap muda, cantik, gagah? Menjaga diri, memperbaiki diri itu apabila kita fokus pada 3 hal. Yang pertama, perbaiki hatimu, perbaiki pikiranmu, baru perbaiki tubuhmu. Kita lebih fokus mana ibu-ibu? Lebih fokus memperbaiki yang mana? Hati kita, pikiran kita, atau fisik kita? Hah? Lebih banyak mana modalnya? Perbaiki hati, perbaiki akal, atau perbaiki fisik? Kayaknya modalnya lebih banyak fisik. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya Allah, rambut samponya berapa? Apalagi kondisioner, apalagi obat kutu, apalagi omet, apalagi la haula wala quwwata illa billah. Hanya untuk modal merawat rambut saja lebih banyak daripada sedekah kita. Halo? Ibu, halo? Merawat rambutmu saja itu lebih banyak modalnya dibandingkan sedekahmu pada Palestina. Nauzubillah. Kita semua harus istighfar. Karena kita ini masih fokus memperbaiki diri pada tampilan fisik kita. Padahal fisik ini gak ada ceritanya wanita itu cantik selamanya. Kata orang Arab, "Laitas sabbaba 'aid." Masa muda takkan kembali. Iya. Masa muda takkan kembali. Masa cantik takkan kembali. Mau bayar kosmetik apa? Hah? Mau mempertahankan kecantikan? Mau wardah, mau apa, tidak mampu menahan ketuaan. Halo? Tetapi kita manusia ini kenapa lebih fokus menjaga, merawat fisik kita? Padahal manusia itu, ia bukan cuma fisik. Manusia itu tadi ada 3. Manusia itu punya hati, manusia itu punya akal, manusia itu punya fisik. Yang mesti kita perbaiki adalah 3 hal itu. Perbaiki hatimu, good feeling. Perbaiki pikiranmu, good thinking. Perbaiki sikapmu, good action. Anda tidak akan pernah menjadi orang yang good action kalau tidak good thinking. Bagaimana sikap kita ini baik? Perbaiki dulu pikiranmu supaya baik. Bagaimana pikiranmu supaya baik? Perbaiki dulu hatimu supaya baik. La yastaqima iman al-'abdi, tidak akan lurus imanmu kata Rasulullah, hatta yastaqima lisanuhu, sampai lurus lisanmu. Wa la yastaqima lisanuhu hatta yastaqima qalbuhu, dan tidak akan lurus lisanmu sampai lurus hati. Jadi kalau ada orang yang ngomongnya sembarangan, itu menunjukkan suasana hatinya.
Kalau ada orang yang menunjukkan sikapnya buruk, itu menunjukkan buruknya pikirannya. Dari mana keburukan itu? Inna fil jasadi mudghah. Di hatimu itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau dia baik, total dirimu baik. Wa idza fasadat fasadatil jasadi kullu. Kalau dia buruk, total dirimu buruk. Ala wahyal qalbu. Dialah hati. Cuma sayang, si hati ini jarang dirawat. Salah satu cara kita merawat hati kita, datang ke kajian seperti ini. Inilah salon hati. Halo ibu, salon rambut banyak, ya, salon wajah banyak. Tapi datanglah ke kajian kita, inilah salon hati. Bengkel hatiku yang kajian. Dengan mengikuti kajian, kita memiliki pemahaman, maka pemahaman itu akan memperbaiki pola pikir kita. Pola pikir itulah yang akan memperbaiki sikap kita. Jangan coba-coba nyuruh anakmu, ya, tanpa berikan pemahaman kepada anakmu lebih dahulu. Kesalahan ibu-ibu ketika nyuruh anaknya, apa yang disuruh itu anaknya nggak paham. Apa sih, Pak? Nggak jelas semuanya. Apa, Mak? Ya. Kadang-kadang kita itu menyuruh sesuatu yang belum dia paham. Nah, alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita. Ingat ya, Al-Quran itu kitab solusi. Al-Quran itu kitab sumber inspirasi. Al-Quran itu pedoman yang akan memandu hidup kita, menjadi GPS-nya hidup kita. Tetapi apakah begitu selama ini Al-Quran bagi kita? Ternyata Al-Quran sekedar menjadi mahar. Halo ibu-ibu, saya nikahkan engkau dengan mas kawin seperangkat alat-alat sholat. Nah, ini dustanya bapak-bapak. Padahal yang ada cuma bukan nggak ada toanya. Kan katanya seperangkat alat-alat sholat. Dikira alat-alat sholat itu cuma mukena. Coba lihat musola beliau ya. Ada toa, ya. Ada muazzin, ada imam. Jadi kalau mau menjadikan itu mas kawin, jangan disebut alatnya 2 kali. Salah satu alat sholat. Jangan alat sholat. Kalau alat sholat termasuk imam jadi mas kawin. Ya. Jadi sayang ya, emak-emak itu memang kurang sadar. Ya, ketika sudah mau nikah itu gak paham kalimat mas kawin, sehingga dia nerima aja. Padahal yang dikasih cuma bukan. Padahal dalam sebutannya apa? Seperangkat. Coba bayangkan. Seperangkat itu lengkap. Ada masjidmu, ya, ada sajadahmu, ada toamu, ada corongmu. Jadi besok-besok kalau mau nikah anak kita, jangan coba-coba lagi memakai kata-kata seperangkat. Ya, sebuah mukena. Dengan mas kawin sebuah mukena dan kitab suci Al-Quran, mushaf Al-Quran. Ini enggak. Dulu beliau juga gitu nikahnya, makanya punya hutang gitu, ya, sama istrinya. Harus dibayar itu. Kalau dirimu mengatakan seperangkat alat-alat sholat, bangunkan dia masjid. Bangunkan dia musola. Jadi ibu, suamimu masih punya hutang padamu. Bangunkan aku musola. Loh, kenapa? Coba ingat betul-betul kalimat yang kau sampaikan ketika kita nikah. Dengan mas kawin seperangkat alat-alat sholat. Nah, Al-Quran selama ini sayang ya, masih berkisar menjadi kitab penyumbang pahala, masih menjadi kitab mas kawin, masih menjadi kitab apa lagi ya? Belum menjadi sebuah kitab yang akan memberikan solusi dalam setiap permasalahan hidup kita. Kita akan mengawali tafsir kita ini dengan surah yang paling menjadi idola kita.
Yang tidak hafal surah ini kita akan umrohkan. Ya. Kita kasih hadiah umroh yang tidak hafal. Angkat tangan yang tidak hafal. Yang tidak hafal Al-Fatihah angkat tangan. Bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Ibu-ibu dengan anaknya. Kenapa semua kita hafal? Kenapa tidak ada satupun di antara kita yang tidak hafal Al-Fatihah? Karena kita membacanya berulang-ulang. Jadi menghafal Al-Quran itu metode paling baik adalah dibaca berulang-ulang. Mau kemana dirimu cari metode? Dan ada lagi metode warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu berulang-ulang dengan gaya cara murattal. Jadi kalau ingin menghafal Al-Quran, baca aja 17 kali surah Al-Baqarah sehari. Kenapa gitu? Kenapa kita nggak ada yang lupa dengan surah Al-Fatihah? 17 kali dibaca every day. Makanya kita diberikan judul The 7 Islamic Daily Habit. 7 kebiasaan keseharian kita sebagai seorang muslim. Apa itu 7 kebiasaan kita sebagai seorang muslim itu? Isi dari surah Al-Fatihah. Kenapa? Al-Fatihah itu wajib dibaca 17 kali sehari. Kenapa? Sampai Nabi katakan la salata liman lam yaqra illa bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salatmu kecuali di dalam setiap rakaatnya dibacakan Al-Fatihah. Ada apa gerangan Al-Fatihah? Kalau dirimu baca Al-Baqarah sampai An-Nas, tidak sah salatmu. Tapi kalau kamu cuma baca Al-Fatihah, sah salatmu. Ada apa dengan Al-Fatihah sehingga dia wajib dibaca dalam setiap rakaat kita? Ternyata refleksi surah Al-Fatihah itu adalah 7 ayat di dalam surah Al-Fatihah itu wajib menjadi habit kita. The 7 Islamic daily habit. Dia mesti menjadi 7 kebiasaan kita dalam setiap hari. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda dalam hadis Muslim, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab, fahiya hidaj." Bahkan hidaj ini dibaca 3 kali oleh Nabi. Fahiya hidaj, fahiya hidaj. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang sholat tidak membaca Ummul Quran, maka sholatnya pincang. Sholatnya itu tidak sempurna. Sholatnya itu akan gagal. Dan hanya Al-Fatihah yang dijawab oleh Allah dalam setiap ayat itu. Kalau Anda membaca surah apapun di dalam sholat, tidak ada jawaban Allah kecuali membaca Al-Fatihah. Makanya kalau baca Al-Fatihah jangan cepat-cepat, karena akan dijawab oleh Allah itu. Antum baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kata Allah? Hambaku telah memuji. Masya Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Hambaku telah mengagungkanku. Maliki Yaumiddin. Hambaku memujaku. Sampai terakhir Allah terus menjawab setiap kalimat-kalimat yang engkau baca dalam setiap ayat di dalam surah Al-Fatihah. Ada apa dengan Al-Fatihah? Kenapa ia terus dibaca 17 kali dalam sehari? 2 kali di subuh, 4 kali di zuhur, 4 kali di asar, 3 kali di maghrib, 4 kali di isya. Itu baru sholat wajib. Beda lagi ditambah dengan sholat rawatib 12 kali. 17 kali tambah 12 kali sudah berapa? 29. Tambah lagi tahajudmu 11 rakaat. Tambah lagi ibuhamu. Tambah lagi sholat hajatmu. Tambah lagi sholat.
Bisa berapa kali kita baca Al-Fatihah? Masya Allah. Al-Fatihah ini adalah surah yang memiliki nama, fungsi yang begitu banyak. Kalau surah-surah yang lain fungsinya itu hanya spesial makna yang ada di dalamnya, tetapi Al-Fatihah, Masya Allah. Yang pertama disebut dengan hiya ummul Quran wa hiya fatihatul kitab wa hiya sab'u masani. Ia merupakan induknya Al-Quran. Apa induknya? Khulasah, kesimpulan. Jadi 30 juz Al-Quran itu kesimpulannya ada di dalam 7 ayat di dalam surah Al-Fatihah. Jika Anda mampu memahami Al-Fatihah, maka Anda sama memahami 30 juz isi Al-Quran. Jadi makanya jangan sampai kehilangan, putus ibu-ibu mengikuti kajian ini ya. Saya akan ngisi kajian ini itu berantai. Satu saja ibu-ibu ketinggalan, Anda harus ulang lagi. Makanya videonya full. Yang pertama, Fatihatul Kitab. Ia kesimpulan isi Al-Quran. Yang kedua, Ummul Kitab. Ya. Ia pembuka Al-Quran. Ia kesimpulan Al-Quran. Al-Quran Al-Azim. Kemuliaan Al-Quran itu ada pada surah Al-Fatihah. Sab'u masani. Dia 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Sab'u 7 masani itu berulang-ulang. Jadi Al-Fatihah itu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Surah Kanz, Wafiyah, dia obat ya. Surah paling agung, penyembuh penyakit, pembuka pintu langit. Makanya banyak orang yang mengawali doanya dengan surah Al-Fatihah. Kenapa? Dia sebagai pembuka doa, karena di dalamnya ada pujian kepada Allah ya. Karena setiap doa itu mesti diawali dengan pujian, dan pujian itu kita memakai surah Al-Fatihah. Jadi bukan maksudnya Al-Fatihahnya, tetapi isi Al-Fatihahnya yang mengandung pujian. Hajat dikabulkan Allah, syarat sahnya salat memiliki banyak nama. Ya, Al-Wafiyah yang sempurna, As-Safiyah yang menyembuhkan, Asy-Syifa obat. Apa hukumnya membaca surah Al-Fatihah dalam salat? Pendapat pertama, Al-Fatihah tidak wajib. Ya, mohon maaf ibu-ibu ya, saya sampaikan ini supaya ibu-ibu memahami dengan komprehensif. Jangan kita heran kalau ada orang berpendapat lain dengan kita dan kita salahkan. Belum tentu orang berbeda dengan kita itu salah. Belum tentu orang yang berbeda dengan kita itu salah. Bisa jadi ia mengambil pendapat lain yang sama-sama benar. Yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa Al-Fatihah tidak wajib. Ini mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu Syria, ya, Lebanon. Itu mereka tidak mewajibkan Al-Fatihah. Ya, karena mengapa? Ma tayassara minal Quran. Bacalah apapun yang mudah bagimu di dalam Al-Quran, tidak ditetapkan Al-Fatihah. Apa saja yang mudah. Jadi kalau mereka baca kulhu itu mudah, maka kulhu itu yang mereka baca. Yang kedua, membaca Al-Fatihah adalah rukun bagi imam, bagi makmum, dan bagi munfarid, baik salat sirriyah maupun jahriyah. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i ya. Pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa mau jadi makmum, mau jadi imam, mau sholat jamaah, mau sholat munfarid, tetap wajib membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, pendapat yang mengatakan Al-Fatihah itu rukun bagi imam dan munfarid saja, tidak wajib bagi makmum. Kenapa? Sebab bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Ini pendapat yang ketiga. Jadi kalau imamnya dengan suara keras, makmum boleh gak baca Al-Fatihah.
Tapi kalau imamnya membaca dengan suara sir, suara pelan, makmum wajib membaca surah Al-Fatihah. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, membaca Al-Fatihah adalah rukun bagi imam dan munfarid dalam salat siriyah dan jahriyah. Namun rukun bagi makmum dalam salat siriyah saja, jahriyah tidak. Masya Allah ya, ada 4 pendapat tentang apakah Al-Fatihah itu wajib dibaca di dalam sholat. Apa saja manfaat Al-Fatihah? Saya akan kutip satu hadis tentang manfaat Al-Fatihah. Aku pernah tinggal di Mekah, kata Imam Ibnu Qayyim, beberapa hari dalam keadaan sakit. Jadi Imam Ibnu Qayyim ini sakit ketika ia berkunjung ke Mekah. Aku tidak mendapati dokter maupun obat-obatan, maka aku pun mengobati diriku sendiri dengan bacaan Al-Fatihah. Jadi ibu kalau sakit, bacakan Al-Fatihah ke tanganmu, usapkan ke seluruh tubuh. Ya, ini pendapatnya Imam Ibnu Qayyim. Maka kata Imam, lalu aku pun menasihati orang-orang yang sakit, karena aku mengalami mendapat pengaruh yang luar biasa. Aku sembuh dengan bacaan Al-Fatihahku sendiri. Aku sembuh dengan bacaan Al-Fatihahku sendiri, kata Imam Ibnu Qayyim. Jadi mohon maaf ibu-ibu, ya, kalau dirimu berobat, tambah lagi obatnya dengan Al-Fatihahmu. Dalam kitab Ad-Da wa Dawa, setiap penyakit ada obatnya. Oke, kita akan membahas tentang tafsir secara global tentang the 7 Islamic daily habit, 7 kebiasaan seorang muslim dalam kesehariannya, yang mana ini merupakan refleksi dari surah Al-Fatihah. Yang pertama, ibu-ibu mau baca ayatnya apa mau baca artinya? Hah? Ayatnya aja ya. Yakin semua sudah hafal artinya? Hah? Coba jangan lihat ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, kalau bapak gak bisa ngertikan, ini harus di push up ya. Para ustaz kok di push up. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi ibu-ibu, 7 ayat ini wajib menjadi kebiasaan kita. Kita akan bahas satu-satu ya. Pertama, Bismillah. Bismillah, kapan saja ibu-ibu rajin membaca Bismillah. Mas, saya habis orasi kita ya, bisa minum. Minta minumnya. Ini habis dari non ya. Habis tadi ya. Mohon maaf ya, memaksa. Ibu-ibu, Bismillah, halo. Sudah biasa Bismillah? Pas mau minum, mau makan, mau apa lagi? Gak percaya sih. Bapak, Bismillah, kapan saja? Pas mau makan pasti. Pas mau minum pasti. Apalagi ada nggak anakmu sudah kamu sekolahkan di HM, tahu-tahu betiknya bandelnya nih, masya Allah. Tahu sebabnya? Karena bapak dan ibunya nggak Bismillah. Paham ya? Bapak ibunya nggak Bismillah.
Jadi apa kata Rasulullah? Kullu mri'in bi balin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta. Kullu mri'in bi balin la yubda'u bi bismillah fa huwa aqta. Apapun yang tidak diawali dengan bismillah hilang keberkahannya. Apapun itu. Apapun yang tidak diawali dengan bismillah hilang keberkahannya. Jadi kunci keberkahan setiap aktivitas kita adalah mengawalinya dengan ucapan bacaan bismillah. Kenapa kita mesti membaca bismillah? Karena dia ternyata kunci keberkahan. Bismillah kunci keberkahan. Jadi ibu-ibu kalau ingat kata-kata berkah, ingat bismillah. Tidak ada keberkahan dalam hidup ini tanpa bismillah. Kullu mri'in bi balin la yubda'u bi bismillah fa huwa abtar. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Bismillah itu juga tanda ketawakalan kita. Jangan bilang tawakal pada Allah kalau kita enggak mengucapkan bismillah. Banyak manfaat bismillah. Orang yang bismillah, orang yang sadar dekat dengan Allah. Kalau dia ingin melakukan aktivitas, dia meniatkan karena Allah. Tanda keikhlasanmu adalah bismillahmu. Ibu, tanda keikhlasanku adalah ucapan bismillahku. Jadi bismillah itu adalah kunci keikhlasan. Anda tidak pernah mengatakan saya ikhlas, tetapi wujud ikhlasmu itu ditandai dengan bismillah. Ini bismillah ini kadang-kadang kita sepakat baik, tapi kadang-kadang dilupa. Ya. Kemudian ibu, bapak-bapak, orang yang mengucapkan bismillah itu dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu bukan dia penentu keberhasilannya. Dia hanya mengusahakannya, tapi penentu hasilnya adalah Allah. Makanya orang baca bismillah tidak ada kecewanya. Orang baca bismillah itu nggak pernah kecewa. Kenapa? Sejak awal dia melakukan pekerjaan itu sudah dia serahkan pada Allah. Ya Allah, aku hanya berusaha. Hasil engkau yang menentukannya. Apapun hasilnya, karena ia sudah bismillah, maka ia terima. Ciri-ciri orang yang tidak pernah menerima apa yang dia usahakan karena dia tidak mengawalinya dengan ibu-ibu kalau pakai Alphard hidupin mesinnya bismillah apa enggak? Alphard, Al-Fatihah. Ya, enggak pakai mobil Alphard misalkan. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita punya satu-satu ya. Tapi nggak punya uang untuk bayar pajaknya. Ngapain ya? Bayar pajak Alphard itu 31 juta sebulan minimal itu. Jadi kita kalau naik motor, kunci kontaknya. Antum tahu nggak apa perasaan kita itu ketika bismillah nyalain motor itu? Ini titipanmu ya Allah, ini bukan milikku. Jadi orang yang baca bismillah ketika memakai sesuatu, dia nggak pernah merasa itu hak miliknya, tapi itu titipan Allah padanya. Makanya dia tetap misi. Dia salam ke setiap orang ketemu itu. Dia buka kaca setiap kali dia melewati temannya. Kenapa? Dia anggap bahwa apa yang dia naiki itu adalah titipan Allah padanya, bukan hak miliknya. Itulah manfaatnya bismillah. Setiap kita mengawali bismillah, ada perasaan bahwa itu bukan milik kita. Makanya terjaga dari kesombongan orang bismillah itu. Orang bismillah itu juga selalu berbuat untuk Allah, ikhlas. Orang bismillah itu gak pernah lelah karena dia sudah lillah. Orang yang bismillah itu gak pernah lelah karena dia sudah lillah. Yang biasanya yang capek itu bapak-bapak atau ibu yang merasa capek, yang merasa. Yang merasa capek itu siapa?
ibu-ibu, kenapa? Kamu tidak lillah makanya lelah. Kalau kita tidak lillah makanya lelah. Kalau dirimu lillah insya Allah tidak lelah. Keikhlasan itu dengan bismillah. Kalau kita mengawali aktivitas kita sebagai seorang istri, seorang ibu, pengajar dengan bismillah, insya Allah hilang lelahnya. Ada pertanyaan masalah bismillah? Jadi paham ya, anak-anak kita dapet gitu. Karena bapak ibunya lupa baca. Karena nggak ada jaminan dari Allah dia terjaga dari pengaruh setan. Bahkan, ibu, kalau kita tidak bismillah, mata setan itu nggak ditutup. Makanya setan itu nobar, nonton bareng dia. Ingatkan ya, kalau bisa kaligrafi di dalam kamar kita itu bismillah. Kalau ada mana? Ya. Jadi setiap di kamar itu ada kaligrafi bismillah. Kemudian yang kedua, alhamdulillah. Ibu, arti alhamdulillah apa? Ulangi lagi. Bagi Allah milik. Berapa kali kita baca bismillah sehari tadi? Al-Fatihah minimal. Bahwa pujian itu milik siapa? Pujian milik siapa? Pujian milik siapa? Tapi kenapa kita minta dipuji-puji? Halo? Kalau bukan aku panitianya nggak bakal sukses. Halo? Ada orang Makassar di sini? Orang Makassar bilang itu pujiale. Orang pujiale itu, orang yang suka minta dipuji-puji itu orang yang sudah ikhlas. Selama dirimu masih senang dipuji, selamanya kamu sudah ikhlas. Jadi orang yang senantiasa mengucapkan alhamdulillah, dia hanya memuji Allah, bukan memuji dirinya. Kita ini kebanyakan alhamdulillah berkali-kali, tapi kok kalau tidak diapresiasi, kalau tidak diucapkan you are the best, kamu yang terbaik, gak mau. Nah, alhamdulillah. Ibu-ibu kalau ingat alhamdulillah, kunci apa ini? Kunci kebahagiaan. Bismillah kunci apa tadi? Keberkahan. Alhamdulillah kunci kebahagiaan. Ini tafsirnya saya ambil dari berbagai banyak tafsir ya. Tapi saya ingin tafsir itu mudah dipahami. Jadi kalau ibu-ibu baca bismillah, ingat keberkahan. Gak akan berkah hidup kita tanpa bismillah. Yang kedua, kalau ingat alhamdulillah, ingat kebahagiaan. Gak akan ada kebahagiaan dalam hidup kita tanpa alhamdulillah. Adakah ibu-ibu yang bisa membahagiakan kita tanpa disyukuri? Ya. Apapun tidak akan pernah membahagiakan kita kalau tidak disyukuri. Contoh, suamimu membahagiakan apa tidak? Kadang-kadang kan? Halo, suamimu membahagiakan kadang-kadang apa seterusnya? Hah? Kadang-kadang, kapan itu pada saat kapan dia membahagiakan? Pada saat kamu kita ini menikmati kebaikan istri kita atau mensyukuri kebaikan istri kita, Mas? Mensyukuri. Ibu-ibu mensyukuri kebaikan suami atau menikmati kebaikan suami? Apa bedanya menikmati dengan mensyukuri? Kalau menikmati fokus kepada barangnya, fokus pada kebaikannya, fokus pada nikmatnya, itu namanya menikmati. Tapi nggak fokus kepada siapa yang ngasih nikmat. Contoh, kita buka puasa, dibagilah kotak buka puasa.
Kita fokus pada kotaknya apa fokus pada yang ngasih buka puasa itu? Meskipun azan tinggal 10 menit, diintip-intip isi kotak itu. Ayam apa? Sate. Penasaran dengan isinya, itulah namanya menikmati. Orang menikmati itu tidak ada puasnya. Orang menikmati itu nggak pernah dia nggak mengomentari apa yang dinikmatinya. Oh kayaknya ini kurang pedas, kayaknya itu tanda-tanda menikmati. Karena menikmati itu adalah kebahagiaan paling singkat dalam hidup kita. Makan rujak cuma 15 menit. Selesai habis rujaknya, tinggal pedesnya. Padahal dia mengatakan, senang rujaknya, enak rujaknya. Enak, senang kita. Padahal cuma berapa menit? 15 menit. Setelah itu pedas dan dosa. Pedas dan dosa. Karena yang nikmat itu bukan rujaknya, nikmat itu gosipnya. Jadi ibu-ibu kalau rujakan itu yang enak itu bukan rujaknya, tapi gosipnya. Makanya nggak ada ibu-ibu itu rujakan Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah. Nggak ada itu. La haula wala quwwata illa billah. Nggak ada orang rujakan begitu kan? Apa coba? Masa sih? Iya kan? Kok bisa ya? La haula. Kok bisa ya? Itulah rujak berujung dosa. Makanya kalau ada jualan rujak di sini, ketik di packagingnya itu no gibah no fitnah, supaya kamu selamat. Alhamdulillah ibu-ibu. Kebayang nggak alhamdulillah itu kunci kebahagiaan kita? Kita tidak bisa bahagia kalau tidak bisa mensyukuri. Termasuk kita punya istri nggak bisa bahagia kalau kita nggak mensyukurinya. Pingin ibu-ibu bahagia punya suami? Pingin? Syukurilah suami. Untung dia ditakdirkan oleh Allah padamu. Allah katakan, asa an takrahu syai'an fahuwa khair. Asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrun lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrun lakum. Wa asa, dalam surah Al-Baqarah itu, asa an takrahu syai'an fahuwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrun lakum. Betapa banyak yang kamu sukai padahal itu enggak baik bagimu. Paham? Dulu sebelum nikah, kayaknya cocok dia deh jadi suamiku. Tahu-tahu Allah takdirkan yang saat ini jadi suamimu. Maka dia takdir Allah padamu, sedangkan yang itu keinginanmu. Apa yang kamu inginkan belum tentu baik, tapi apa yang Allah tetapkan sudah pasti baik. Maka laki-laki yang ada di sisimu saat ini, itu laki-laki terbaik bagimu dari semua laki-laki yang Allah ciptakan. Itu namanya bersyukur. Coba, wahai suamiku, wahai suamiku, aku tidak akan pernah menuntutmu sempurna, tapi aku akan menerimamu dengan sempurna. Coba WA begitu suaminya. Coba WA begitu suaminya. Hah? Wahai suamiku, aku tidak akan pernah menuntutmu sempurna, tapi aku akan menerimamu dengan sempurna. Disitulah kunci kebahagiaanmu sebagai istri. Karena kebanyakan istri saat ini sulit bahagia meskipun punya suami baik, hanya karena 3-4 kekurangan suaminya. Buka surah An-Nisa ayat 19. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian temukan cacat celahnya, masih selautan kebaikannya. Halo? Sudah bahagia punya suami? Jangan fokus pada keburukannya, fokuslah pada kebaikannya. Jangan tuntut ia, tapi terimalah ia dengan cocok ya? Pak, istri kita memang nuntut kita sempurna ya, dianggap kita Doraemon oleh dia, yang bisa mengabulkan apapun yang dia inginkan. Mohon maaf ya, sebaik apapun saya, pasti akan jadi ujian bagimu.
sebaik apapun dirimu tetap akan jadi ujian bagi saya. Firman Allah surat Al-Furqan ayat 20. Allah katakan dalam surah itu, sebaik apapun dirimu akan jadi ujian bagi suamimu, sebaik apapun suamimu akan jadi ujian bagimu. Jam kita mana? Jam 10 kan? Ya, mohon maaf ya. Kita masih bahas alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu kunci. Saya tidak tahu ya mau berapa tahun ini Al-Fatihah ini. Karena sudah saya bahas Al-Fatihah di penistaan Arobah itu baru 2 tahun belum selesai. Padahal 2 kali sebulan gitu. Ya. Jadi ibu-ibu, saya tidak ingin tafsir yang terlalu ribet. Saya ingin tafsir itu yang ibu bisa lakukan setelah pengajian ini. Jadi Bismillah itu kunci, Alhamdulillah itu kunci. Nah, ayat yang ketiga adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Allah Maha Pengasih Maha, itu kunci ketenangan. Apa? Ketenangan. Jadi 1 keberkahan, kedua, ketiga, itulah kebahagiaan. Nanti yang terakhir keselamatan. Dalam hidup ini Al-Fatihah itu isinya keberkahan, kebahagiaan, ketenangan, keselamatan. Dahsyat Al-Fatihah. Ibu, tafsir Al-Fatihah yang saya baca itu lebih dari 10. Tapi kayak lautan, semakin kita minum, semakin kita haus. Saya saja ini ya, yang sudah banyak membaca itu masih tertarik dengan tafsir Al-Fatihah. Kita masih bicara Bismillah tadi, ternyata sudah sampai segitunya ya. Kunci keikhlasanmu, kunci ketawakalanmu, membuat dirimu tidak sombong, kunci keberkahan hidupmu, itu baru Bismillah. Alhamdulillah, kunci kebahagiaanmu. Karena rasa syukur itu belum kita bahas ini. Ya, menikmati apa? Mensyukuri. Kalau menikmati itu fokus pada nikmatnya, kalau mensyukuri itu fokus pada yang ngasih nikmat. Kalau suamimu ngasih uang, fokus pada uangnya apa fokus pada suamimu yang ngasih? Halo? Fokus pada uangnya apa fokus pada suami? Mana kok segini? Kalau ucapanmu kok segini, fokus pada duitnya itu. Kamu nggak usah lihat duitnya. Begitu ya? Nggak mungkin terima kasih sebelum menghitung. Tunggu dulu mas. Jadi mohon maaf, kenapa dirimu tidak bahagia? Karena dirimu masih menikmati, belum mensyukuri. Alhamdulillah jam 10 ya. Saya jam 11 harus ada di Jimbaran Taman Rio. Ibu-ibu, ada pertanyaan tentang Bismillah dan Alhamdulillah. Ini sebetulnya gak cukup waktu 2 jam hanya bahas Bismillah dulu ya. Tapi kalau ibu amalkan Bismillah itu, jangan apapun yang kita mau lakukan ya. Mau bedak, mau lipstick, mau apa saja, jangan lupakan Bismillah. Insya Allah semua akan bermakna ibadah. Apa yang kamu lakukan? Ya, ucapkan. Gak ada lelahnya orang Bismillah. Gak ada capeknya orang Bismillah. Karena kamu ikhlas karena Allah mengucapkan itu. Jadi insya Allah demikian. Silakan kalau memang ada yang mau kita diskusikan 15 menit atau 10 menit, saya silakan. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Nur Asyur. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab bersama Ustaz. Untuk sesi tanya jawab ini kami batasi hanya sebanyak 2 penanya saja. Pada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan Bapak-bapak. Bismillah, Alhamdulillah. Kita belum bahas kunci ketenangan, masih bahas kunci keberkahan dan kunci kebahagiaan. Bahagia itu mensyukuri, bukan bahagia itu menikmati. Lalu bahagia itu
bukan. menikmati. Kalau menikmati itu nggak ada batasnya. Dikasih 1000 dan pingin 2000. Itu namanya menikmati. Tapi kalau mensyukuri, itulah orang yang paling kaya. Karena orang kaya itu bukan memiliki segala-galanya. Orang kaya itu apabila dia merasa cukup dengan apa yang ada. Halo? Ibu, merasa cukup dengan apa yang ada? Kok segini? Astagfirullah. Silakan. Kalau nggak ada yang nanya, saya nanya. Ya? Silakan Bapak Ibu yang Apa kita aja yang nanya ya? Ya silakan. Oke. Waktu hari Jumat kemarin saya lagi di depan situ, Siap. saya dikasih sama seseorang, tante ini Jumat berkah, es teh manis. Iya. Saya nangis Pak. Saya bersyukur sekali dikasih pakai plastik itu, tapi saya cuma begini, apakah memang saya yang harus terima? Takutnya masih ada orang yang membutuhkan, tapi Betul. saya terima, tapi Iya. saya sampai nangis, saya alhamdulillah sekali ya Allah. Dengan saya mau pulang jemput sekolah, saya beli di situ, terus dikasih Masya Jumat Allah. berkah. Masya Allah. Itu bagaimana tuh Pak? Itu Iya. kalau saya menolak, apakah Iya. ini atau ada yang berhak lebih berhak gitu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang baik itu, manakala ia memberikan kesempatan orang lain berbuat baik padanya. Ya. Coba ibu ikuti Ustaz. Wahai suamiku, Wahai suamiku, ikuti yang semangat. Wahai suamiku, bahagiaku saat aku membahagiakanmu. Jadi hakikat kebahagiaan itu manakala kita mampu membahagiakan. Ibu tahu nggak? Apa yang dia berikan pada ibu itu, dia bahagia karena ibu hebat. Dia panas-panas bu, nunggu ibu. Dia panas-panas sambil megang es itu. Ketika diterima, dia itu bersyukur. Alhamdulillah, dia mau. Ketika ibu membahagiakan dia, maka ibu harus bahagia. Karena kebahagiaan itu saat kita mampu membahagiakan. Mohon maaf ya, bahagia itu bukan karena dia bahagia sendirian. Coba lihat ibu-ibu, betapa hebatnya ibu-ibu. Kalau pengajian, kalau ada jajan, pasti ingat suaminya, dibungkus pulang. Makanya kalau saya pengajian itu, saya suka pada ibu-ibu. Pada ibu-ibu pelongkus, ya ibu suka bungkus-bungkus gitu ya. Bapak-bapak kalau pengajian gak pernah bawa apa-apa pulang. Pengajian di Abu Nawas, undang saya bapak-bapak, pulang-pulangnya singgah depan Abu Nawas, beli nasi jinggo, dibawaan istrinya. Semestinya kan dia bungkusin di Abu Nawas ya, ini enggak. Yang di ke seberang itu kan ada nasi jinggo ya. Nah itu yang dibawa oleh ibu istrinya. Itu bapak-bapak, makanya ibu-ibu saya akan topi. Luar biasa ibu-ibu. Setiap kali ada kenikmatan, pasti dia ingat anaknya, ingat suaminya. Itulah kebahagiaan. Apalagi kalau nyampe pulang langsung, Masya Allah, makasih mama. Bahagianya kita ya. Jadi ibu terima dia. Karena itu ibu telah membahagiakan dia. Ya, makasih. Terima kasih Ibu. Apakah ada pertanyaan yang lain? Jika tidak ada, akan kita tutup Bapak Ustaz. Satu lagi loh Bu. Kalau satu lagi saya tanya ya. Ya. Ini bahagia atau pura-pura bahagia ini? Hah? Curiga saya. Soalnya biasanya orang bahagia itu banyak encer otaknya, banyak inspirasi muncul di pikirannya. Kayak ini masih ada kepenatan, ada kelelahan. Jangan-jangan ada ibu-ibu lelah mencintai saat ini. Oke, terbukti bahwa beliau ini tidak lelah mencintai. Niknya Rufik. Silakan. Baik, Masya Allah, dengan Bismillah ini
Ini lebih kepada kita di saat ditempa kesulitan misalnya atau kesusahan gitu ya, yang menyesakkan dada gitu. Nah terkadang seorang ibu itu kebiasaan kata-kata Bismillah ini untuk segala sesuatu apapun lah Bismillah gitu. Tetapi di saat kita kesel, kita jengkel gitu, korelasinya bagaimana Bismillah dengan hati kita ini Pak Ustadz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Ini warahmatullahi kayaknya wabarakatuh. bukan cuma sekedar pertanyaan ya, tapi curahan hati kayaknya. Nah, kenapa kita di suasana seperti itu kok sulit melakukan kebaikan? Disitulah kita menunjukkan bahwa kita ini memang kurang bersyukur ya. Kurang bersyukur. Itu tanda-tanda kita terlalu fokus kepada masalah itu, sehingga melupakan nikmat Allah yang lebih banyak daripada masalah itu. Kekurangan ibu-ibu cuma satu, terlalu fokus pada masalahmu. Itu gak fokus pada nikmat Allah padamu. Ada dua hal yang membuat ibu-ibu itu sulit bahagia. Yang pertama terlalu fokus pada masalahnya, yang kedua terlalu banyak keinginannya. Apa yang pertama? Fokus pada masalah. Yang kedua, Terlalu banyak keinginan. ciri-ciri orang yang fokus pada masalahnya sampai dia itu kecewanya bukan cuma pada suaminya, sampai kecewanya pada Allah. Bayangkan itu. Kurang apa Allah padamu yang masih menghidupkanmu? Kurang apa Allah padamu yang masih menyehatkanmu? Kurang apa Allah padamu yang masih menyehatkan anakmu? Kurang apa Allah padamu yang masih memberikan nikmat sampai saat ini? Ya tidak bisa kita itu. Kita jujur ya, kita enggak pantas menerima semua ini. Tak pantas kalau lihat dosa-dosa kita. Yakin semua kita enggak pantas. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu bahas ya. Ibu kalau sampai Ar-Rahmanir-Rahim, wah, nikmatnya bahas ketenangan. Jadi ibu bilang ya, kalau ada yang gelisah, susah itu, silahkan semua manusia benci padaku. Aku tetap tenang karena Allah masih sayang dan cinta kamu. Yang membuat kita itu gelisah kalau sudah kita suudzon pada Allah. Contohnya apa dong? Wah ini ada ungkapan begitu kan? Kenapa aku yang dapat masalah ini ya Allah? Kurang baik apa aku ya Allah? Aku pengajian, aku sudah berubah, aku sudah hijrah, salatku sudah rutin. Justru dengan perubahanmu Allah uji kamu, karena ujianmu bukti imanmu. Coba sama-sama. Ujianku bukti imanku. Sama-sama. Ujianku, bukti imanku. Allah sedang mengapresiasi imanmu. Banyak orang mengaku iman, tapi belum tentu diakui imannya oleh Allah. Tapi di saat dirimu mendapatkan masalah, di situ Allah sedang mengapresiasi imanmu dan mengakui imanmu. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ay yutraku ay yakunu amanta wa hum la yuftanun. Apakah kalian mengira kalian akan dibiarkan oleh Allah di saat kalian mengatakan aku beriman padamu ya Allah, lalu kalian tidak diuji? Pasti kalian diuji. Kenapa tetanggamu itu tidak diuji oleh Allah? Karena dia tidak punya iman sebagaimana kamu. Jangan pernah suudzon pada Allah. Kebaikanmu adalah ujian. Surah Al-Anbiya 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Akan kuuji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Bahagiamu ujian, penderitaanmu ujian. Ibu lebih suka mana diuji? Lebih cocok mana? Diuji dengan nikmat apa diuji dengan musibah? Dicocok diuji dengan musibah. Kenapa? Hanya diuji dengan musibah bisa kusuk sholatmu. Coba
Kapan terakhir sholatmu? Kapan terakhir khusyuk sholatmu? Pasti dikecewakan kan? Kalau nggak dikecewakan, nggak khusyuk sholat kita. Coba kalau dikecewakan. Kok tinggalnya dia padamu ya Allah? Itu bukan sholat khusyuk namanya. Itu sholat gibah. Ngapain dirimu ingat kesalahan orang lain padamu di saat sholat? Orang khusyuk itu kalau diingat kesalahannya pada orang lain, ingat salahnya pada Allah. Bukan kayak dirimu nangis. Kurang baik apa kepada dia ya Allah? Itu kan namanya sholat gibah. Sholat ujub. Nuntut Allah membalas kebaikanmu. Jadi mohon maaf. Jadi kenikmatan dalam masalah itu kita paham bahwa yang masalah itu bukan masalahnya. Yang masalah itu caramu yang salah menyikapi masalah itu. Tadi masalah itu dia nggak bisa disini. Ibu-ibu, tolong ya. Pernah anakmu mau menikah? Ada di sini yang mau menikah anaknya? Kalau ada walimah panitianya, pastikan ada panitia seksi ibadah. Karena ibu-ibu kalau terlalu gembira lupa ibadah. Ada dua hal yang membuat ibu-ibu itu lupa ibadah. Terlalu gembira atau terlalu susah. Kalau ada orang kematian, harus ada satu ingatan. Jangan terus nangis. Banyak loh orang yang kematian itu lupa sholat, meluk jenazah terus nangis sampai dia nggak sholat. Saya bilang ini bahayanya kita manusia. Terlalu sedih, lupa. Terlalu gembira, lupa. Makanya jangan sampai terlalu. Ini mobil pres, jangan terlalu. Yang kamu puja-puja dulu itu saking yang kamu benci, ya kan? Makanya jangan terlalu. Santai aja lah. Jangan sampai bahasa politik. Lebih jahat daripada dasing. Dasing itu cuma memisahkan suami dan ini politik memisahkan jamaah dengan jamaah. Alhamdulillah. Mencintai itu sedang-sedang saja. Ya, jangan sampai terlalu. Wallahu a'lam bishawab. Ibu, insyaallah next bulan depan kita akan belajar tentang ketenangan. Sebetulnya kebahagiaan belum tuntas ya, karena kebahagiaan itu ditentukan oleh rasa syukur kita. Mohon maaf demikian yang bisa saya haturkan. Jazakallah, mohon doanya. Kita semua kita sehat selalu insyaallah. Berkah selalu hidup kita, kuat sabar kita, kuat syukur kita, kuat ibadah kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Nur Asyur untuk acara terakhir yaitu doa bersama yang langsung akan dipimpin oleh Ustadz Nur Asyur sekaligus menjadi penutup pada kegiatan pengajian kita pada pagi hari. Silakan Ustadz. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, doa puncak ikhtiar kita. Doa adalah puncak ikhtiar kita. Tawakal itu kepada Allah apabila 3 syaratnya. Ada usahanya, ada doanya, dan yang ketiga adalah manakala kita senantiasa berzikir dalam pelaksanaannya. Mari kita khusyukkan hati kita, pusatkan pikiran kita kepada Allah. Kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yukafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Mujib as-Sa'ilin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, syukur kami ya Allah, syukur hamba-Mu yang menyadari begitu banyak nikmat-Mu. Tapi ya Allah, nikmat ini begitu banyak sampai kami tak mampu menghitungnya. Maka kami sadar pula ya Allah, begitu banyak nikmat-Mu pada kami, tapi begitu banyak pula dosa-dosa kami kepada-Mu.
hingga kami pun tak mampu menghitungnya. Terlalu banyak ya Allah kewajiban yang kami tinggalkan. Terlalu banyak ya Allah larangan kami lakukan. Terlalu banyak ya Allah kebencian, kedengkian kepada sesama ya Allah menjadi praktek kehidupan kami setiap waktu. Ampuni kami ya Allah yang menyadari nikmat-Mu begitu banyak, tapi menyadari diri ini pula ya Allah begitu banyak dosa-dosa kami. Astagfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, Engkau pastikan kami ya Allah menjadi hamba-Mu yang Engkau takdirkan ya Allah mendapatkan pasangan. Jadikan pasangan kami ya Allah pasangan yang mampu bersinergi bersama kami, mengarungi hidup rumah tangga kami menuju cinta-Mu. Anugerahi kami ya Allah cinta untuk selalu mencintai-Mu. Anugerahi kami ya Allah cinta untuk selalu mencintai siapapun yang mencintai-Mu. Anugerahi ya Allah kami cinta untuk mencintai amalan-amalan yang Engkau cintai. Salat di awal waktu di antara tanda-tanda cinta kami kepada-Mu ya Allah. Istiqomahkan kami ya Allah. Istiqomahkan kami ya Allah untuk mengijabah panggilan salat. Istiqomahkan kami ya Allah untuk mengijabah, untuk terus melakukan kewajiban kami kepada Engkau. Takdirkan kami ya Allah mendapatkan titipan-Mu anak-anak kami. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan saleh, yang akan membukakan pintu surga bagi kami ya Allah, bukan justru yang menyeret kami ke neraka. Kuatkan kesabaran kami menjadi anak-anak kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah yang belum mampu menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah yang masih kurang kesabaran kami ya Allah, kurang syukur kami ya Allah mendidik anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, Engkau anugerahkan kepada kami harta ya Allah. Jadikan harta-harta kami ya Allah sebagai amal saleh kami, kebanggaan kami di hadapan-Mu nanti ya Allah. Ya Allah, jadikan kami semua ini adalah hamba-Mu yang istiqamah. Istiqamah dalam iman kepada-Mu, istiqamah dalam beribadah kepada-Mu, istiqamah untuk senantiasa ada di jalan-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya mujib as-sa'ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi sekaligus menjadi penutup pada kegiatan pengajian hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada hari ini, dan kami memohon maaf apabila masih ada salah ataupun kekurangan dalam penyelenggaraan pengajian pada hari ini. Akhir kata, kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, setelah ini akan kita lakukan foto